Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan tools yaitu Matplotlib. Ini merupakan tools di dunia Python untuk visualisasi data teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa mengunjungi matplotlib.org untuk melihat bagaimana cara melakukan instalasi, bagaimana cara menggunakan tools ini. Nah teman-teman bisa menggunakan virtual environment di komputer teman-teman dengan cara menggunakan pip seperti ini atau menggunakan Conda. Ini package manager atau package installer ya, pip dan Conda ini. Tapi Conda sendiri juga merupakan tools data science yang umum digunakan. Ada Anaconda dan juga ada Mini Conda, di mana nanti ketika sudah ke-install perintahnya adalah Conda seperti ini. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini dan ingin bisa mengikuti tutorial kali ini, teman-teman bisa search di Google Search, yaitu Google Colab. Colab seperti ini. Colab Google, tinggal klik link yang paling atas, lalu tinggal dibuka saja. Dan klik menu notebook untuk membuat notebook baru kalau teman-teman baru pertama kali mengunjunginya. Dan karena saya sudah punya notebook sebelumnya yang sudah saya simpan, saya klik saja yang ini dan sudah terbuka di sini ya. Dan ini merupakan tampilan notebook yang kita bisa menjalankan perintah-perintah dalam bahasa Python di dalam sel-selnya ini. Contohnya seperti ini. A sama dengan 1 plus 2, saya jalankan. Lalu di sel berikutnya, saya print nilai dari A. Jadi kita buat variabel A, isinya atau value-nya itu adalah 1 tambah 2. Lalu saya klik play atau saya tekan shift enter. Dia akan menyimpankan nilai dari 1 plus 2 tadi. Lalu di sel kedua akan saya panggil atau saya print nilai dari A. Saya tekan shift enter, dia akan keluar value-nya di bawah selnya ini. Nilainya 3 ya teman-teman, udah benar. Kalau tadi awal-awal tuh agak lama karena Google Colab menginisialisasi resources yang teman-teman bisa gunakan untuk menjalankan notebook ini. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan Google Colab, bisa menggunakan Visual Studio Code, tapi teman-teman juga harus menginstal Anaconda atau Mini Conda di komputer teman-teman untuk membuat virtual environment. Nah, kembali ke Matplotlib, kita akan gunakan contoh-contoh yang di sini. Jadi ini adalah website Matplotlib-nya, teman-teman bisa mengunjunginya matplotlib.org dan bisa pilih examples, contoh-contoh yang dibuatkan oleh Matplotlib-nya bisa dicontek, atau kita gunakan plot types, menu plot type di sini, kita latihan menggunakan grafik-grafik yang sederhana, yang standar seperti ini. Saya pilih plot XY seperti ini. Ini tadi kalau misalkan namanya putih terus gelap, ini karena dari Matplotlib-nya tuh ada ini teman-teman. Di sini ada menu untuk mengganti apakah kita menggunakan theme yang normal atau dark mode seperti ini atau ngikut sistem. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada fungsi atau script yang namanya plot dan di dalamnya ada argumen x, y atau xy dan cara menggunakannya itu seperti di bawah ini teman-teman. Kita bisa punya data dalam sumbu x nantinya dan dalam sumbu y dan kita akan buat grafiknya dengan cara memanggil atau membuat variabel figur dan juga AX. Jadi ini variabelnya itu ada 2 di dalamnya ini, atau kita inputkan dari plt.subplot seperti ini dan kita panggil lagi atau kita gunakan method plot xy. Jadi ini AX, kita tambahkan method untuk menampilkan xy. Langsung saja kita coba, tapi saya tidak mau nyontek yang ini. Kita gunakan yang sederhana-sederhana saja. Saya punya data misalkan sumbu x dalam bentuk array 1,2, 3,4, ini array ya. Jadi nilainya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 misalkan. Dan saya punya sumbu Y, nilainya misalkan, ini bayangkan sumbu kartesian zaman SD, zaman SMP gitu ya. Ini saya punya data di sini 1,2 misalkan. 0,3 atau 0,4 deh, biar gampang. Ini 7, ini 9, ini 11. Kita simpan, jadi kita punya 2 variabel x dan y, bentuknya array, nilainya seperti itu. Ini ada, kita ada 5 item masing-masing. Dan sekarang kita akan buat cangkangnya dari Matplotlib. Kita ketikkan aja variabel figur, ax. Otomatis dia ada 2 variabel. Kita isikan dengan subplot dengan cara plt, kita panggil fungsi alias tadi, .subplots. Ini adalah method teman-teman, subplots. Kita kosongkan dulu argumen di dalam kurungnya ini.
Kita shift enter. Nah, tampilannya akan seperti ini karena kita belum punya data. Sekarang kita isikan datanya teman-teman di dalam sini, cuma nanti dia nggak akan masuk ke dalam grafik ini. Sehingga kita harus menjalankan bersamaan dengan sel yang di sini. Jadi misalkan saya ketikkan di sini ax.plot, kita masukkan ya argumen di sini. Coba saya tunggu, oke, udah muncul. Kita akan masukkan x dan y. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dia hanya kode seperti ini saja, tapi tidak ke print grafiknya karena nggak ketempel di cangkang yang tadi. Sehingga kita pindahkan script ini, kita taruh di sini, dan kita tambahkan satu lagi yaitu plt.show. Shift enter. Harusnya dia udah muncul ya. Oke, dia sudah muncul. Dimana ini kayak garis. Kalau teman-teman membuat titik pertama itu 1,2, titik kedua ini adalah 2,4, terus titik ketiga ini 3, berapa ini? 7, sama seperti ini ya. 4,9, 5,11. Dan digaris atau dibuatkan line oleh matplotlib-nya. Sekarang kalau coba kita gunakan yang scattered, kita pilih plot types, kita harus menggunakan perintah seperti apa? Seperti ini. Di sini lebih kurang sama. Ini X dan Y, ada size dan color. Di sini kita tidak gunakan plot, tapi kita gunakan scatter. Oke, kita ganti scatter, shift enter. Nah, dia cuma titik-titik saja tanpa digaris. Sampai di sini saya yakin teman-teman sudah paham alurnya atau konsepnya. Sekarang kita coba bermain-main dengan tipe data yang lain atau tipe grafik maksudnya ya, tipe grafik. Di sini ada bar chart. Lebih kurang sama. Kita gunakan ax.bar, tapi pastinya datanya akan berbeda. Coba ya kita gunakan. Apakah dengan data yang kita gunakan, yang kita punya ini, dan kita gunakan bar chart muncul? Oh, ternyata muncul. Data pertama, nilainya 2, dan seterusnya. Coba kita ganti data di X ini adalah, sebut aja nama buah gitu ya. Ini tomat, ini jeruk, kita ganti apel, mangga, dan ini semangka. Kita shift enter, kita jalankan script di bawahnya. Begitu saja. Sangat mudah cara menggunakan matplotlib, dan tapi tentunya untuk mendekorasi tampilan-tampilannya warnanya nggak biru, terus ada label-labelnya, itu perlu langkah-langkah tambahan. Kita gunakan contoh di sini examples. Nah, kita gunakan yang di sini ya, bar yang di pojok kiri atas ini. Bagaimana supaya warnanya bisa macam-macam dan juga ada labelnya. Kita contek aja di bawah sini. Oke, kita gunakan bar color. Nanti, dan bar label ya, nanti dua variabel ini kita tempelkan di bawah di sini. Jadi kalau kita punya X dan Y yang di sini teman-teman. Lalu argumen berikutnya ini adalah label dan berikutnya lagi adalah color. Jadi di sini kalau saya punya ax.bar, ini adalah data sumbu X, sumbu Y, kita tambahkan di sini label dan juga warnanya. Tapi belum ada value-nya, jadi kita isikan value sama dengan warnanya dalam bentuk array. Seperti ini sama dengan juga dalam bentuk array. Cuman kalau kita ngisi satu-satu di sini kurang dinamik, jadi biasanya kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan color seperti ini. Biar nggak ribet, kita tambahkan data label aja. Biar tahu ini bedanya di mana gitu ya. Data color. Otomatis kita perlu mendefinisikan variabel ini di script sebelumnya. Kita buat sel aja di sini. Data label sama dengan data color sama dengan. Nah, labelnya ini coba kita lihat lagi. Oke, tabnya ini yang pertama warnanya merah, biru, dan seterusnya. Jadi masing-masing ini punya tab sendiri-sendiri. Otomatis karena kita punya 5 item data, kita buatnya juga 5. Kita gunakan di sini tab. Oh ya, ini string ya. Jadi tambahkan petik. Ini kasih warna merah, red, lalu tambahkan lagi petik tab blue misalkan. Nah, kalau teman-teman pengen cari warna yang lain, misalkan saya maunya magenta gitu atau aqua gitu,
Apakah bisa nggak ya? Jadi jangan red, jangan blue, kita bisa ngelihat reference-nya di sini. Kita googling aja, matplotlib color reference. Harusnya ada, oke. Ini dari websitenya matplotlib juga. Oke, dia di menu gallery, di bawahnya ada color. Oke, saya mau warnanya warna lain bisa ya, forest green gitu. Jadi nggak harus ini, atau oke, ini CSS color, ini tab blue palette dengan nambahkan tab. Oke, ini coba kita ganti forest green ya. Kita tidak menggunakan tab di sini, tapi kita tambahkan forest green seperti ini. Oke, ini saya jadi paham ya. Ini tab blue ini depannya tab titik 2 blue, ini kita menggunakan referensi yang ini teman-teman. Jadi kita harus mengetikkan full. Kalau kita mau warna yang lain kayaknya nggak perlu tab lagi. Kita gunakan yang ini, coba fuchsia. Bener ya ejanya? Fuchsia, oke. Satu lagi kita aqua aja. Jadi kita sudah punya 4 aqua. Lalu, ini kebalik ya. Sorry teman-teman. Data labelnya kita kasih nama, ya ini aja udah. Kita copy paste. Tadi mungkin teman-teman nyadar ya di awal itu data label kenapa diisi warna. Oke, saya kurang perhatian tadi ya, seperti ini. Dan kita sudah jalankan, kita udah isikan variabel data label dan data color. Sekarang kita isikan atau kita masukkan ke dalam plot-plotan kita atau figur yang kita punya. Ini ya, variabel di sini atau argumen yang ada di sini, ini label dan juga data label. Jadi kita langsung jalankan aja, shift enter. Sudah jadi. Tapi label di bawahnya nggak ada ya. Coba kita lihat lagi referensi kita teman-teman. Kita tambahkan title. Oke, sorry. AX set label dan juga title. Title di atas ini. Oke, set Y label dan juga X label. Kita tambahkan ax.set X label. Kasih nama labelnya apa ya? Nama buah gitu. Kita tambahkan ax.set Y label jumlah. Jadi dari script yang saya ketikkan di sini teman-teman bisa memahami ya bahwa plt.show selalu ada di paling bawah. Jadi dia dijalankan terakhir ketika semua sudah mengumpulkan lalu di render di plt.show. Shift enter, sudah muncul teman-teman. Kalau title, set title. Kita tambahkan lagi ax.set title tutorial matplotlib short charisma. Enter, shift enter maksudnya. Begitu saja teman-teman cara menggunakan matplotlib secara sederhana. Kalau teman-teman suka, kita buatkan part berikutnya, atau saya buatkan ya tepatnya, saya buatkan part berikutnya kita belajar yang lebih advance. Dan ini merupakan salah satu video yang sengaja saya buat kalau teman-teman nanti mau belajar GeoPandas. Jadi saya akan buat tutorial GeoPandas di mana cara untuk menampilkan data petanya itu menggunakan matplotlib, dan nanti saya tidak akan bahas lebih detail matplotlibnya di video itu, di video series GeoPandas. Nanti akan saya arahkan untuk melihat video ini. Begitu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.